seperti kata pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya itu Mary, saya Boru Batak. Ada yang Batak di sini Sumatera Utara, puji nama Tuhan. Saya Boru Batak, Lumbantoruan warganya. Oh, itu bau saya tuh kalau ada yang warga Lumbantoruan di sini, mungkin seperti itu. Dan saya itu seorang istri dari satu orang suami, dan beliau ada di tengah-tengah kita semua, saudara, bernama Bapak Yonatan Krisdianto. Monggo Pak, silakan berdiri menghadap jemaat Tuhan. Salam Tuhan. Saudara, kami itu baru menikah loh. Usia pernikahan kami masih muda, baru saja 20 tahun. Ya, saya dan suami saya kenalnya bukan di halte. Kami kenalnya di Pemuda 25 tahun yang lalu. Zaman dulu namanya Pemuda, zaman sekarang Youth. Youth, hidup Youth. Puji nama Tuhan. Saudara, hari-hari ini saya sama suami saya 20 tahun, saya bilang kenapa masih singkat? Karena hidup di dalam Tuhan itu begitu indah. Ketika saudara ada di tempat ini, Tuhan punya rencana loh buat setiap kita. Tuhan akan mengarahkan setiap kehidupan kita. Seberapa banyak sih di antara kita yang hari-hari ini masih bersemangat sama Tuhan, masih menyala-nyala sama Tuhan? Atau adakah di antara kita yang hari-hari ini sama Tuhan kok kayaknya udah biasa-biasa aja gitu, udah datar-datar aja gitu? Padahal waktu dulu tuh, waktu kita kenal Tuhan pertama kali, kok kayaknya bersemangat banget, seperti orang jatuh cinta gitu loh. Orang jatuh cinta kan rasanya pengen ketemu terus, bener nggak? Pengen telepon-teleponan terus. Padahal nih teleponnya udah panas nih HP, tapi nggak peduli, tetap aja telepon-teleponan. Pengen cepet-cepet weekend, supaya apa? Supaya ketemu dia. Kalau mau tidur, wajah dia di depan kita besar. Mau makan, ingat dia. Bangun tidur, ingat dia. Itulah orang jatuh cinta, benar bukan? Soalnya saya udah lupa nih, soalnya saya 25 tahun yang lalu jatuh cintanya. Masih sama gak sih ya kira-kira? Masih ya? Hari-hari ini kehidupan kita itu bagaimana? Apakah kita sama Tuhan itu masih menyala-nyala seperti orang jatuh cinta? Atau kita itu sudah biasa-biasa aja, sudah datar-datar aja? Mau doa kok kayaknya males banget ya, mau baca firman Tuhan kok kayaknya udah sibuk banget gitu, udah gak ada waktu. Hari-hari ini seperti apa saudara? Kalau saat ini hubungan saudara dengan Tuhan secara pribadi masih menyala-nyala, itu tandanya apimu masih menyala. Engkau harus jaga supaya apimu tetap menyala. Karena api yang padam itu akan membuat kita jauh dari Tuhan. Hidup yang jauh dari Tuhan akan menghilangkan damai sejahtera kita. Hidup yang jauh dari Tuhan akan menghilangkan sukacita kita. Saat ini, sebelum kita lebih lanjut belajar akan firman Tuhan, kita mau buka ayatnya dari Yeremia 17 ayat 5-8. Minta tolong dibuka di layarnya. Kita mau baca sama-sama dulu ya. Ayat 5 kita baca yang wanita dulu. Ayat 6 yang pria. Ayat 7 saya bacakan buat saudara semua. Ayat 8-nya kita baca bersama-sama. Kata ianya kita ganti nama kita. Setuju ya? Setuju. Ayat 5, Yeremia 17 ayat 5-8. Ayat 5, silahkan anak-anak kaum wanita untuk baca. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya
akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah mulus di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Ayat 7 saya baca buat kita semua. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8 kita baca bersama-sama. Kata ianya kita ganti nama kita. 3, 2, ya. Mary akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Ayat 5 katakan beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Setiap kita yang hari ini masih mengandalkan kekayaan kita, masih mengandalkan kepintaran kita, masih mengandalkan kehebatan kita. Oh, IPK saya di atas 3 koma. Oh, nilai saya bagus. Oh, saya dipromosiin sama bos saya di kantor. Oh, orang tua saya banyak harta. Apapun yang saya mau saya bisa. Tetapi firman Tuhan dengan jelas katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ayat 6 mengatakan ia seperti semak bulus di padang belantara. Ya, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Dalam Alkitab edisi 2 itu yang tandus, dikatakan yang tandus. Yang tandus itu yang gersam. Bagaimana kita bisa hidup di kondisi seperti itu? Boleh slide tolong tampilkan? Saudara, ini ada ilustrasi yang warna biru ini. Oh, nggak bisa ya di layar ya. Yang warna biru di tengah itu adalah air, sumber air. Kita tahu semua bahwa kehidupan manusia, makhluk hidup itu memerlukan air. Seperti pohon ini, sama pohon yang jauh dari sumber air ini tadinya daunnya hijau. Tetapi saudara lihat, yang dekat dari sumber air, akar-akarnya itu berusaha untuk menggapai air. Untuk apa? Untuk mendapatkan sumber makanan yang dia perlukan untuk pertumbuhan si pohon. Suatu ketika Tuhan izinkan satu kemarau panjang. Bahkan si pemilik ladang ini pun tidak sanggup menyiramnya. Saudara bisa lihat, yang di depan ini yang daunnya masih hijau, dia tetap daunnya hijau. Bahkan di depan ada buahnya. Buah itu enak dimakan, bukan? Buah itu enak dimakan, artinya pohon ini berdampak. Pohon ini berguna buat orang lain. Pohon ini bermanfaat buat orang lain. Walaupun musim kemarau panjang, pohon yang dekat sumber air itu dia tetap hijau daunnya, bahkan menghasilkan buah. Saudara lihat, pohon-pohon yang jauh dari sumber air, lama-kelamaan karena dia tidak mendapat sumber makanan yang dia perlukan dari dalam air, lama-kelamaan daunnya berguguran satu persatu. Lama-kelamaan rantingnya menjadi kering dan akhirnya mati. Sama seperti kita. Kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mulia, kita juga memerlukan sumber kehidupan itu. Sumber kehidupan kita adalah Bapa kita yang di surga. Hanya Dia, saudara, sumber kehidupan kita. Kita ada di mana saat ini? Kita ada di ilustrasi pertama. Boleh slide selanjutnya? Yang mendekat ke sumber air itu, yang mendekat kepada Bapa, seperti yang dikatakan Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang
pengharapannya pada Tuhan? Atau kita ada seperti ilustrasi kedua, seperti pohon yang daunnya satu persatu gugur, rantingnya gugur dan mati, yang jauh dari Tuhan. Pilihannya ada sama kita. Kita ada di mana? Kita ada di ilustrasi pertama atau kita ada di ilustrasi kedua? Barang siapa di antara kita yang menancapkan akar-akarnya, yang menancapkan pengharapan kita kepada Tuhan, tidaklah punya alasan untuk takut akan tahun kering. Tahun kering mungkin ada, musim kemarau mungkin ada, pandemi mungkin datang. Tetapi orang yang berharap pada Tuhan, orang yang berserah pada Tuhan, tidak merasakan panasnya, tidak merasakan dampaknya. Oleh sebab itu, saya mengajak kita semua, bagaimana sih caranya supaya kita tuh mengerti, apakah kita itu sudah mendekat ke sumber air itu? Apakah kita sudah mendekat ke sumber kehidupan itu? Bagaimana cirinya? Kita mau sama-sama belajar. Slide selanjutnya. Yang pertama, ada 4 hal yang kita mau belajar. Slide selanjutnya. Untuk kita dapat mengenali apakah kita misalnya sudah dekat dengan sumber air itu, yang pertama, apakah kita sudah konsisten berdoa? Konsisten itu maksudnya terus-menerus, enggak ada tanggal merahnya, enggak ada liburnya, enggak ada lupanya. Konsisten. Untuk kita mengenali apakah kita sudah dekat kepada sumber kehidupan itu, apakah kita sudah konsisten berdoa. Yang kedua, sudahkah kita konsisten merenungkan firman Tuhan? Ciri yang ketiga, percaya penuh pada kuasanya. Dan yang keempat, memberi dengan cinta. Kita mau lihat satu persatu ya saudara, kita mau belajar. Ciri yang pertama, ayatnya diambil 1 Tesalonika 5 ayat 17. Artinya tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa ini saya coba gali dari tafsir Alkitab, artinya seperti ini. Terus berdoa, berdoa lagi, sampai kapan Kamen? Sampai pada satu titik saya dan saudara merasa tidak bisa kalau tidak berdoa. Ada, pasti di sini punya HP semua? Punya? Pernahkah saudara pergi ke sekolah, pergi ke kantor, atau pergi kemana saja tidak bawa HP? Apa rasanya? Boleh ada yang jawab? Kalau kita ketinggalan HP, bagaimana rasanya? Enak gak? Seperti ada satu yang kurang gitu. Seperti ada yang kayaknya enak banget ya. Bahkan jangankan 1 hari ketinggalan, 1 jam aja kita gak lihat HP, ada pesan masuk dari WA, kayaknya gak betah banget. Kayaknya udah di hati kita tuh kayaknya udah tergantung banget sama HP. Kita buat kondisi kita tetap berdoa itu, kita tergantung sama Tuhan, seperti kita tergantung sama HP kita. Konsisten berdoa kita buat kondisi kita, kok hari ini perasaan gak enak ya keluar rumah. Kenapa ya? Ada apa ya? Oh iya lupa, saya tadi keluar rumah lupa berdoa. Kita buat kondisi kita seperti kita tuh merasa gak enak kalau kita tuh lupa berdoa, kalau kita tidak berdoa. Konsisten berdoa. Doa itu adalah perisai anak-anaknya Tuhan. Doa itu mengubah air matamu menjadi sukacitamu. Doa yang dilakukan terus-menerus akan mendatangkan sukacita yang tidak pernah putus. Doa yang dilakukan terus-menerus akan mendatangkan damai sejahtera yang tidak pernah putus. Doa yang dilakukan terus-menerus akan mendatangkan satu ketekunan. Ketekunan mendatangkan satu ketaatan. Ketaatan mendatangkan mukjizat. Kalau saudara ingin mendapat satu mukjizat yang terjadi yang luar
luar biasa dalam hidupmu yang Tuhan berikan, jangan jenuh berdoa. Terus berdoa, terus berdoa. Tidak putus, tidak bosan, tidak jenuh. Konsisten berdoa. Markus 1 ayat 35 mengatakan, pagi-pagi benar ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat sunyi dan ia berdoa. Ini adalah konteks ketika Tuhan Yesus menjadi manusia. Tuhan Yesus melakukan ini. Pagi-pagi Tuhan Yesus bangun, lalu Tuhan Yesus pergi ke tempat yang sunyi dan Tuhan Yesus berdoa. Ngapain Tuhan Yesus pagi-pagi berdoa? Dia datang menyembah Bapaknya. Dia datang ke hadiran Bapaknya. Dia menyerahkan segala sesuatu yang dia lakukan pada hari itu. Dalam pengajarannya, dalam hal aktivitas yang Tuhan Yesus lakukan. Sebelum dia memulainya, dia serahkan kepada Bapa. Saudara tahu, ini adalah kunci keberhasilan Tuhan Yesus. Banyak mujizat terjadi, betul? Orang sakit disembuhkan, orang mati dibangkitkan. Banyak orang yang semakin percaya pada Yesus. Ini adalah kunci keberhasilan Tuhan Yesus. Kalau saudara mau berhasil, kita belajar dari teladan yang Tuhan berikan. Pagi-pagi benar kita bangun. Ketika engkau katakan, ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Tahukah saudara, ketika dia disenangkan, ketika dia engkau prioritaskan, ketika dia engkau jadikan yang utama dari dalam hidupmu, engkau pun akan diprioritaskan Tuhan. Engkau pun akan dinomorsatukan Tuhan. Apapun yang menjadi rencanamu dalam hari itu, dalam ulanganmu, dalam ujianmu, dalam pekerjaanmu, melalui kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan akan memimpinmu, memberikan jawaban yang benar, memberikan hikmat, memberitahukan apa yang harus kau lakukan, memberitahukan keputusan apa yang harus kau ambil. Dan dia membuat apa yang kau jumpai dengan tanganmu, dia akan memperbuat berhasil. Ketika engkau menyembah dia, memberikan waktu yang terbaik, yang pertama, yang utama, yang nomor satu. Pagi-pagi benar, orang masih pada tidur, kita mengalahkan keinginan daging kita. Walaupun masih ngantuk, memang ngantuk, benar. Pagi-pagi itu benar, itu sekitar jam 12 ke sebelum jam 4. Memang ngantuk. Tetapi kita yuk sama-sama belajar. Kita mengalahkan keinginan daging kita. Kita sembah dia secara pribadi. Kita senangkan dia secara pribadi. Kita nomor satukan dia dari aktivitas kita. Karena kalau Tuhan jadi prioritas sekian, percaya saudara, pasti kita akan lupa sepanjang hari itu untuk menyembah dia. Tetapi ketika kita menomorsatukan Tuhan, kunci keberhasilan Tuhan katakan, pagi-pagi benar, ia bangun dan pergi keluar dan dia berdoa. Matius 6 ayat 33 mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Apa yang kau butuhkan? Tuhan tahu kok air matamu. Tuhan tahu kok kebutuhanmu. Tuhan tahu kok engkau butuh nilai-nilai yang bagus. Tuhan tahu kok engkau butuh SMA yang negeri yang terbaik. Tuhan kok tahu kok engkau butuh perguruan tinggi yang terbaik, yang negeri. Tuhan akan berikan semua menurut kacamata Tuhan yang terbaik. Kadang-kala kita merasa, Tuhan kok saya dapatnya seperti ini. Tetapi tahukah saudara, di akhir yang kita jalani, kita tahu semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Keputusan Tuhan tidak pernah salah. Jalannya Tuhan tidak pernah salah. Caranya Tuhan tidak pernah salah. Mungkin menurut kacamata kita nggak enak. Mungkin menurut kacamata Tuhan, kita tuh kok kayaknya Tuhan kayak gini sih, saya maunya begini nih Tuhan, kok kayak gini. Tetapi Tuhan kasih yang terbaik, caranya
akan perbuat apa yang kita jumpai dengan tangan kita, dia akan perbuat berhasil. Slide selanjutnya, 1 Petrus 4 ayat 7 mengatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ketika nilai ulanganmu jelek, ketika IPK kamu kau nasako, kalau nggak salah masih sama nggak ya, nasib 1 koma, kita merasa, duh saya nggak mampu Tuhan, saya nggak bisa Tuhan, bagaimana saya bisa bangkit, saya nggak punya kecerdasan, saya nggak bisa Tuhan. Tetapi saya mau katakan buat kita semua, di titik lemahmu, ketika engkau mendekat sama Tuhan dengan caranya yang ajaib, dengan caranya yang luar biasa, yang tak terbatas, yang tak pernah kita pikirkan, dia sanggup mengubah itu semua. Dia sanggup membuat engkau keluar sebagai pemenang, bahkan bukan hanya pemenang, lebih dari pemenang. Ada amin? Katakan kiri kanannya, konsisten berdoa. Jadi datanglah pada Yesus dengan hubungan yang baru, hubungan yang lebih intim lagi secara pribadi dengan Dia. Berikan waktumu yang terbaik. Kalau biasa engkau bangun jam 5, kita kalahkan keinginan daging kita, kita belajar. Mungkin coba pertama setengah 5, kita datang kepada Bapa. Bapa, kami menyenangkanmu. Kita katakan pujian, kita naikkan 1-2 pujian, kita sembah Dia, kita muliakan Dia, kita agungkan Dia. Dan percayalah, engkau pun ada di hatinya Tuhan. Ciri yang kedua, bagaimana kita mengenali apakah saya sudah dekat sama Tuhan. Hal yang kedua, konsisten merenungkan firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 2-3, boleh satu orang bacakan buat kita yang suaranya keras, biar kita ada interaksi ya, jadi nggak terlalu kaku. Boleh ada bisa bantu? Mazmur 1 ayat 2-3. Silakan. Mazmur 1 ayat 2-3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Puji nama Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Jelas ya firman Tuhan, katakan ketika kita merenungkan firman Tuhan, apa saja yang kita perbuat, Tuhan buat berhasil. Kesukaan merenungkan firman Tuhan itu bicara kesenangan. Siang dan malam itu bicara kesepanjangan waktu. 1 hari 24 jam penuh. Berapa banyak waktumu yang kau berikan untuk merenungkan dan membaca firman Tuhan? Setiap hari secara konsisten. Ada 15 menit? Saya mau ajak hitung-hitungan dulu yuk. 1 hari 24 jam. Kalau kita jadi menit, kali 60 menit. Saya pernah coba kalkulatorin. Itu 1440 menit. Sekiranya saya dan saudara setiap hari secara konsisten membaca dan merenungkan firman Tuhan 15 menit, berapa persen? 15 dibagi 1440 dikali 100%, hanya 1%. Hanya 1%. 1% yang kita berikan sama Tuhan. Tidakkah kita malu, saudara? Kalau hanya 1% kita nggak bisa kasih yang terbaik membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tadi saya sangat senang banget dibilang Kak. Berarti kita semua awet muda. Anggap umur kita 17 tahun semua di sini. 1% dari 17 tahun itu berapa tahun? 0,17. Berapa bulan? 2 bulan. Hanya 2 bulan
kesaksian. Saya ditangkap Tuhan untuk lebih dekat sama Dia ketika saya masuk kuliah di tahun 1994. Di sana Tuhan bawa saya tahap demi tahap untuk melayani Dia. Sampai akhirnya saya ikut kegiatan di gereja, ketemu dengan suami saya di Pemuda 25 tahun yang lalu, kita sama-sama melayani di sana. Dan sampai akhirnya saya bekerja dan berhenti di tahun 2010. 15 tahun sudah saya tidak bekerja. 15 tahun sudah saya tidak bisa pakai laptop, tidak bisa pakai komputer, jadi gaptek. Kalah canggih dengan kita semua. Dan tapi saya nggak tahu cara Tuhan bagaimana. 2 tahun yang lalu Tuhan bawa saya masuk ke sekolah teologi. Saya sampai sama Tuhan, yang benar Tuhan, yang benar. Sampai saya bikin syarat sama Tuhan, kalau Tuhan kehendaki saya masuk sekolah itu, saya nggak mau dibayarin sama suami saya maunya bayar sendiri. Sampai pakai syarat, saudara. Dan ternyata 1 hari sebelum saya masuk ambil kuliah teologi S2, Tuhan sediakan uang itu melalui tangan saya sendiri, tidak melalui tangan suami saya. Saya nggak mengerti caranya Tuhan. Saya yang gaptek ini mau gak mau harus belajar Canva, harus belajar laptop kembali, mengetik Word, Excel. Dulu tahu, sekarang karena 15 tahun tidak pakai, sudah tidak tahu. Caranya Tuhan tuh tak terbayangkan, tak terpikirkan. Sampai Tuhan izinkan di akhir kuliah saya, Tuhan izinkan, Tuhan arahkan. Saya tidak mengerti mengapa Tuhan arahkan saya untuk mengambil penelitian di tempat ini. Saya percaya semua hasilnya kita persembahkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kita semua mau tahu apa sih pengaruhnya pola belajar agama Kristen, apa sih pengaruhnya mesbah keluarga terhadap pengembangan diri saudara semua. Kita mau tahu supaya kita bisa improve di masa yang akan datang. Apa yang harus kita lakukan supaya youth ini lebih berkembang, lebih naik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu dengan kerendahan hati saya mohon buat saudara-saudara semua, saya mohon bantuan. Mohon maaf ya, Kotian sekalian saya sampaikan izin. Saya butuh 70 pendapat dari saudara melalui link kuesioner. Untuk tahap pertama 30 orang dulu. Kotian sudah sebarkan ke 30 orang, tolong bantu saya supaya nanti kita bisa menganalisa apa yang harus kita improve dari youth ini. Sama satu kita sepakat ya, tujuannya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, untuk perbaikan kita, untuk improve, bukan untuk menjelekkan. No, tapi kita mau sama-sama belajar memberikan yang terbaik. Lalu 40 yang kedua nanti Kotian akan sebarkan. Yang pertama hanya 30 dulu. Mohon bantuan saudara-saudara semua untuk memberikan pendapat untuk kemajuan youth kita. Dan saya mengucapkan terima kasih. Sebenarnya firmannya masih panjang, tapi saya udah dikasih warning 5 menit gitu kan. Jadi terpaksa kita hanya belajar 2, mungkin next time kita akan belajar lebih lanjut. Tadi ada 4 hal, mungkin banyak waktunya sangat terbatas, tapi saya bersyukur, saya percaya setiap yang kita tabur, setiap firman Tuhan yang kita dengar tidak akan berlalu dengan sia-sia. Engkau akan memetik hasilnya di masa yang akan datang sesuai waktu dan rencana. Kita angkat satu pujian, Kaulah harapan. Boleh